Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Made Indrayani. Saya mahasiswa Prodi PJJ Manajemen, kelas MJ 204 dengan NIM 240201010281 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro yang merupakan kelanjutan dari UTS sebelumnya, yaitu berupa penjelasan infografis kondisi perekonomian Indonesia per April tahun 2021. Mohon maaf. Baik, kita mulai dengan melihat data pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto. Pada triwulan 1 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar min 0,74% year on year. Walaupun masih negatif, namun sebenarnya ini sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan yang sebelumnya. Karena ada peningkatan kinerja sektor eksternal dan stimulus fiskal yang terus digulirkan oleh pemerintah masih terus berjalan. Kemudian, nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal April tahun 2021 berada di kisaran 14.530 rupiah per USD. Ini berarti rupiah melemah atau mengalami depresiasi jika dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Penyebabnya berasal dari dampak dinamika global, termasuk ketidakpastian ekonomi dunia dan arah kebijakan moneter dari negara-negara maju, terutama negara Amerika. Sedangkan inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen tercatat sebesar 1,42% year on year. Angka ini tergolong rendah dan juga stabil. Meskipun stabil, pada masa pandemi, inflasi rendah bisa menandakan bahwa daya beli masyarakat yang menurun karena aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa saja yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pemerintah pusat yang terdiri dari presiden dan juga kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Mereka berperan dalam kebijakan fiskal, perdagangan, dan juga industri. Yang kedua adalah Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia bertugas untuk mengatur kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga berperan dalam mengontrol jumlah uang yang beredar. Yang ketiga adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga ini mengatur dan mengawasi sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal agar berjalan secara sehat dan juga stabil. Yang keempat yaitu ada Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyediakan data-data ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan seperti angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, tentunya pelaku ekonomi dan masyarakat seperti dunia usaha dan konsumen juga mempengaruhi dinamika permintaan dan penawaran di pasar.
Semuanya juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi melalui aktivitas konsumsi dan juga produksi mereka. Baik, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu bagaimana pengaruh nilai kurs dan inflasi PDB triwulan 1 2021. Pelemahan nilai tukar rupiah atau kurs menyebabkan biaya impor meningkat. Hal ini bisa mendorong inflasi karena harga barang impor menjadi lebih mahal. Tetapi di sisi lain, pelemahan rupiah juga mendorong ekspor karena produk Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Inflasi yang rendah, yaitu 1,42%, sebenarnya bisa dianggap positif karena menunjukkan stabilitas harga. Tetapi dalam konteks pandemi, inflasi rendah justru menandakan lemahnya permintaan domestik. Masyarakat masih menahan konsumsi karena pendapatan mereka menurun. Jadi, secara keseluruhan, kombinasi antara pelemahan nilai kurs dan juga inflasi yang rendah mencerminkan bahwa permintaan agregat yang masih lemah. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa PDB Indonesia masih tumbuh negatif. Baik, berikutnya kita membahas kondisi makroekonomi pada saat pandemi COVID-19 tahun 2021. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar PDB masih terkontraksi karena masyarakat masih menahan pengeluaran, baik karena pembatasan maupun kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Berikutnya, investasi. Investasi juga ikut terganggu akibat ketidakpastian ekonomi dan tingginya risiko bisnis. Banyak perusahaan yang menunda ekspansi atau pembangunan proyek baru. Namun, di sisi lain, sektor ekspor dan impor mulai menunjukkan perbaikan seiring pulihnya permintaan dari negara mitra dagang. Beberapa sektor yang paling terdampak adalah pariwisata, transportasi, dan UMKM. Beberapanya juga ada bisnis hotel, restoran, maskapai penerbangan, dan pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Sebagai respon, pemerintah sendiri mengambil berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, serta program vaksinasi untuk memulihkan aktivitas ekonomi secara bertahap. Kesimpulannya adalah perekonomian di Indonesia awal tahun 2021 memang masih mengalami tekanan, namun sudah menunjukkan tanda pemulihan. Nilai tukar dan inflasi yang terkendali memberikan ruang gerak bagi kebijakan ekonomi untuk terus mendorong pemulihan. Yang terpenting adalah adanya kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, dan juga masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan ke depannya. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang telah mengenai yang jelas mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa lainnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.